Halo semuanya, video ini tentang biografi pahlawan Indonesia yaitu W.R. Supratman. Nama saya Hendrich dan temanku Jovian. Selamat menonton. Introduksi. W.H. Rudolf Supratman adalah guru, wartawan, violinis, dan komponis Hindia Belanda. Ia dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, serta merupakan anggota dari grup musik Jazz Black dan White Jazz Band. Tanggal lahir versi pertamanya 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Atas jasanya, ia diberikan gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Biografi. W.R. Supratman lahir 19 Maret 1903 adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Jomeno Senen Sastrosoharjo, seorang tentara KNIL Belanda, dan ibunya bernama Siti Senen. Setelah berusia 6 tahun, ia masuk sekolah Bodi Otomo di Jakarta. Sebelum sampai dapat menamatkan pelajaran, ibunya meninggal dunia. Pada tahun 1914, Supratman dibawa oleh kakaknya yang tertua, Roekijem Sopratijah, dan kakak iparnya, William van Eldik ke Makassar. Atas usahanya, ia dapat masuk sekolah Belanda, Europes Lagare School, setelah menambahkan namanya dengan Rudolf sebagai suatu siasat supaya diterima di sekolah tersebut. Karena di zaman penjajahan Belanda dengan adanya politik diskriminasi atau pandang bulu, anak yang tergolong inlander seperti Supratman Sukar dapat diterima masuk sekolah Belanda. Ia tidak lama dapat belajar di situ, dikeluarkan dari sekolah Belanda, karena diketahui bukan anak kandung William van Eldik. Supratman yang mempunyai sifat keras hati dan kemauan kuat, dengan diam-diam tanpa sepengetahuan kakaknya, ia masuk sekolah Melayu. Supratman sangat rajin belajar, tiap tahun naik kelas. Setelah pulang dari sekolah, Supratman selalu belajar memetik gitar dan menggesek biola. William van Eldik selalu mendidiknya dalam hal menggesek biola. Melihat bakat adiknya, biola William van Eldik diberikan kepadanya, sebagai kenang-kenangan dan pendorong untuk mengembangkan bakatnya. Setelah tamat sekolah Melayu, pada tahun 1917, Supratman lalu rajin belajar bahasa Belanda di sekolah malam. Pada tahun 1919, ia berhasil lulus ujian Klein Ambtenaar Examen yang saat itu dikenal dengan diploma KAE. Setelah itu melanjutkan ke Normal School, yaitu sekolah guru pada waktu itu hingga selesai. Ketika berumur 20 tahun, ia menjadi guru di sekolah angka 2. 2 tahun selanjutnya, ia mendapat ijazah Klein Ambtenaar. Beberapa waktu lamanya ia bekerja pada sebuah perusahaan dagang. Supratman tertantang lalu mulai mengubah lagu. Pada tahun 1924, lahirnya lagu Indonesia Raya. Pada waktu itu ia berada di Bandung dan berusia 21 tahun. Pada waktu bulan Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutup Kongres, tanggal 28 Oktober 1928, Supratman memperdengarkan lagu ciptaan secara instrumental di depan peserta umum. Secara instrumental dengan biola atas saran Syogondo berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Lihat Sunggondo di Jojo Puspito. Pada saat itu lah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Secara semua yang hadir terpukau mendengarnya. Dengan cepat lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Apabila partai-partai politik mengadakan kongres, maka lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan kehendak untuk merdeka. Supratman dipindahkan ke kota Sengkang. Di situ tidak lama lalu minta berhenti dan pulang ke Makassar lagi. Roy Kimat sendiri sangat gemar dan sandiwara dan musik. Banyak karangannya yang dipertunjukkan di mes militer. Selain itu, Roy Kijem juga senang bermain biola.
Kegemarannya ini membuat Seo Pratman juga senang main musik dan baca buku musik. Dalam sebuah kutipan tulisan Seo Jono Tipo Miharjo dalam buku Kenang-kenangan 10 tahun Kabupaten Madiun menyebutkan tahun 1932 Seo Pratman mendapat sakit urat saraf disebabkan lelahnya karena bekerja keras. Setelah beristirahat 2 bulan di Mahi, beliau kembali ke Jakarta untuk mengikuti aliran Ahmadiyah. Sejak April, beliau bersama kakaknya bertempat tinggal di Surabaya. W.R. Supratman menderita sakit urat saraf karena lelah bekerja keras. Ia beristirahat di Cimahi lalu kembali ke Jakarta untuk mengikuti aliran Ahmadiyah. Karena tekanan ekonomi, ia kemudian bercerai dengan sang istri dan tinggal bersama kakak di Surabaya. Dalam sakit dan keletihan batin, ia masih menciptakan lagu Surya Wirawan dan Mars Parindra. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1938 ia wafat dan dimakamkan di Surabaya. Dikisahkan bahwa sehari sebelum wafat kepada Roy Kijem, ia berpesan agar lagu Indonesia Raya diserahkan kepada Badan Kebangsaan. Terima kasih sudah menonton video kami.